Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Kanal 24, apa kabarnya nih? Senang sekali, saya Ervina Nurasida. Kali ini bisa berkesempatan untuk menemani teman-teman semua dalam program Kabar Baik Spesial edisi Ramadan di Negeri Orang. Nah, teman-teman Kanal 24 kali ini, Kabar Baik kita bakal ditemenin oleh salah satu mahasiswi yang lagi mengerjakan atau menjalankan studi di Mesir nih teman-teman di Universitas Al-Azhar. Nah, kita sapa dulu tamu kita yang kali ini hadir secara virtual pastinya. Halo Syifa. Halo, Gimana nih kabarnya Syifa? Alhamdulillah baik, sehat insya Allah. Iya, di sini aku juga sehat juga. Sekarang jam 7 malam nih Syifa di sini. Di sana lagi jam berapa kalau boleh tahu? Hmm. Di sini lagi jam 2 siang, jam 2 lebih lah, jam 2 siang. Kita selisihnya sekitar 5 jam ya sama di Indo, Mesir sama Indonya. Iya. Oke, nah teman-teman Kanal 24, aku sedikit kenalin ya. Syifa ini, jadi Syifa merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo. Nah, selain aktif jadi mahasiswa nih teman-teman, Syifa ini ternyata juga aktif jadi senat mahasiswa nih, atau yang biasa kita sebut juga sebagai badan eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas. Nah, menariknya nih teman-teman, Syifa ini ternyata sudah tahun ketiga menjalani ibadah puasa di Kairo, Mesir, teman-teman. Nah, Syifa boleh diceritain sedikit dong ke teman-teman Kanal 24 pengalaman puasa di Mesir itu kayak gimana? Oke, jadi Ramadan di Mesir ini itu suatu hal yang benar-benar istimewa banget. Jadi kan Ramadan Karim gitu ya. Nah, Karimnya di Mesir ini emang benar-benar apa ya seistimewa itu. Jadi orang-orang di sini, orang-orang Mesir, bahkan wafidin itu pendatang-pendatang gitu, pendatang-pendatang dari luar yang mereka tinggal di sini gitu. Mereka itu berlomba-lomba buat bagi-bagi kebaikan gitu. Bahkan tiap harinya ada ini takjil gratis, makan gratis, dan itu dari pihak Azharnya sendiri itu mereka menyediakan beribu buka puasa untuk para pendatang gitu. Jadi benar-benar yang mereka itu selomba-lomba itu. Biasanya kan kalau misalkan di sini apa namanya adatnya mungkin ya mereka kan agak suka meninggikan suara atau gimana gitu. Jadi lebih agak kasar sedikit gitu. Tapi ketika Ramadan mereka benar-benar yang akhirnya menahan itu gitu karena spesialnya bulan ini gitu. Jadi berkahnya itu di sini benar-benar yang melimpah membuat mereka itu berubah jadi berhati malaikat semua gitu. Jadi Masya Allah emang seindah itu gitu Ramadan di sini. Terus meriahnya lagi, mereka itu benar-benar yang ketika Ramadan datang, lampu-lampu itu bertebaran di jalan, di rumah-rumah, di gedung-gedung. Itu benar-benar yang jadi kita itu ibaratnya menyambut semenyambut itu gitu di sini. Eh, jadi meriah gitu. Jadi indah juga ngelihatnya itu kayak adem, nyaman kayak gitu di sini kalau Ramadan itu. Gitu sih. Berarti ini ya, selama Ramadan di sana ini Syifa benar-benar ngerasa nyaman gitu ya menjalankan ibadah puasa di sana. Nah, Ya, Syifa, kalau alhamdulillah. tahu nih, kalau misal di Indonesia kan durasi puasanya kita menjalankan ibadah puasa selama 13 jam ya. Kalau di Mesir tuh berapa lama kalau boleh Ya. tahu? Sebenarnya kurang lebih sama sih, ya 13-14 jam gitu. Soalnya kan di Mesir ini ada dua musim nih, ada dingin sama panas. Nah, ini itu antara dingin ke panas. Jadi antara antara dingin ke panas ini sebenarnya sama aja kayak di Indonesia gitu, jarak waktu, kurun waktunya. Kalau misalkan dingin nanti mungkin lebih singkat, kalau panas nanti jauh lebih lama, bisa sampai 15 jam. Kayak gitu untuk durasi Hmm, siangnya ya. Nah, hmm. sekarang ini lagi masa peralihan, jadinya sama kayak di Indo gitu, sekitar 13-14 jam. Jadi untuk durasi puasanya masih sama ya Syifa kira-kira sama di Indonesia. Iya, masih Nah, sama. kalau Ya. Syifa sendiri ini merasakan ada tantangan-tantangan gitu nggak sih selama menjalankan ibadah puasa di sana? Boleh diceritain dong ke teman-teman Kanal 24.
Sebenarnya kalau tantangan-tantangan mah nggak ada ya, karena kan Ramadan di sini ya udah sama aja gitu kayak di Indonesia yang mana kita bener-bener berpuasa dari subuh sampai maghrib gitu. Justru malah menurutku di sini itu lebih banyak apa ya? Kita itu banyak teman-temannya untuk buat melakukan kebaikan. Jadi malah nggak ada tantangannya sama sekali gitu. Kayak misalkan kajian-kajian itu makin dibuka, ngaji-ngaji itu makin banyak. Jadi kita itu semakin banyak apa ya melakukan berkegiatan yang positif gitu di bulan Ramadan ini dan tantangannya sendiri itu nggak ada gitu. Jadi ya mungkin kita bertantang males atau lagi ngantuk, akhirnya kita apa ya bermusuhan sama diri sendiri gitu, lebih ke gitu sih. Jadi di sini mah kalau tantangan untuk berpuasanya nggak ada, tapi ya dari diri kita sendiri ini bisa nggak bikin Ramadan kita ini lebih bermanfaat gitu, kayak gitu. Berarti ini ya, kalau aku nangkepnya ini, Shiva ini merasa lebih Mm-mm. bersemangat menjalankan ibadah puasa di sana nih ketimbang di Indo. Atau Ya, mungkin karena benar. memang Mm. Shiva memang sudah 3 tahun yang menjalankan ibadah puasa di sana. Shiva ini nggak sih pernah merasakan apa namanya kangen sama keluarga karena 3 tahun nggak menjalankan ibadah puasa di Indo kayak gitu? Ya, pasti sih kalau kangen pasti banget kan ya, apalagi Ya. pada mudik Lebaran, kumpul keluarga kayak gitu kan. Sedangkan kita di sini ya udah gitu. Nah, Hmm. cuman jadi Ramadan di Mesir ini sebenarnya kan istimewa gitu kan. Cuman ada yang lebih besar lagi. Jadi kalau di Indonesia kan Lebaran itu kan momen yang paling besar gitu kan untuk kumpul-kumpul keluarga. Nah, kalau misalkan di Mesir itu lebih ke waktu Idul Adha nanti. Jadi Oh. waktu Lebaran ini nggak yang terlalu mudik-mudik gimana. Jadi liburannya nggak yang terlalu panjang gitu. Ini pun kuliah masih tetap masuk. Jadi benar-benar yang biasa Hmm. aja. Lebaran, habis Lebaran paling cuma libur 2 hari, udah masuk lagi kayak gitu. Beda lagi nanti kalau Idul Adha baru yang lebih panjang, bisa sampai libur seminggu, sebulan kayak gitu. Karena mereka lebih megah lagi itu ketika Idul Adha. Nah, cuman kalau misalnya di sini bedanya nih kalau misalnya sama di Indonesia, ya udah paling habis sholat id selesai, nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak bener-bener ya udah nggak ada momennya, udah habisnya di situ gitu. Setelah sholat id habis gitu. Akhirnya Hmm. kan jadi kayak mungkin waktu itu akhirnya jadiin momen kita bisa ini sih apa VC sama keluarga kayak gitu-gitu kan, karena nggak ngapa-ngapain di sini gitu. Nah, aku jadi penasaran nih Shiva kalau misalnya Shiva lagi kangen sama keluarga nih selain uh, Mm-mm. video call atau mungkin chattingan sama keluarga, ada nggak sih kegiatan-kegiatan lain yang Shiva dan keluarga lakukan ketika memang kerasa kangen gitu atau untuk memenuhi atau merayakan Lebaran secara virtual gitu? Sebenarnya karena mungkin karena kurun waktunya 5 jam gitu kan ya agak beda. Nah, di Indonesianya ini udah siang tuh. Biasanya kan kalau di Indonesia udah siang kan udah lagi pada istirahat gitu kan. Jadi emang agak susah gitu waktu berhubungannya. Terus mungkin kalau misalkan ya Zoom sih, lebih ke Zoom gitu atau VC, fit call sama keluarga. Terus nanti waktu lagi apa ya keliling gitu, keliling ke keluarga-keluarga biasanya langsung ditelepon, ini ada ini, terus ya udah lebih ke gitu sih, karena kan juga bingung ya mau gimana lagi selain virtual kan kalau misalkan kangen gitu. Kalau nggak mungkin biasanya apa namanya, karena momennya lagi pada ngumpul juga di sana gitu kan ya, lebih ke ini sih, lebih ke kayak jadi lebih lama aja durasi fit call-nya gitu. Biasanya kan yang mungkin biasa aja fit call-nya cuma tanya kabar, ini jadi kayak sharing-sharing apa-apa kayak gitu. Jadi sambil melepas kangennya ya virtual. Seru banget sih itu kayaknya ya, apalagi apa namanya di rantau terus ketemu keluarga meskipun secara virtual pasti kita tetap bisa merasakan Mm-mm. hangatnya Lebaran itu sama-sama gitu ya. Nah, Iya, Syifa, iya. selama Syifa di Mesir ini nih, ada nggak sih kayak budaya-budaya yang Syifa rasakan itu berbeda di Indonesia? Atau mungkin budaya yang memang
Syifa temukan ketika Ramadan aja gitu. Kalau misalnya di Indo nih Syifa, kita kan tahu ya kalau misalnya sahur itu ada warga yang keliling buat bangunin sahur atau mungkin waktu sore menjelang buka banyak yang jualan takjil. Nah, itu Syifa temukan juga nggak sih di Mesir sana? Iya, jadi eh, kan warga Indonesia di Mesir ini udah beribu-ribu juga kan ya. Jadi ada satu wilayah yang mana itu kumpulan warga-warga Indonesia itu ngumpul di situ, pemukiman orang-orang Indonesia. Jadi dan mereka-mereka itu kayak semacam TKW dan lain sebagainya kan juga berkumpul di sini kan. Nah, mereka itu biasanya pada jualan takjil. Jadi ada di daerah sana itu mereka juga buka stand gitu. Jadi meja-meja, makanan-makanan dan itu makanannya makanan Indonesia. Karena ya beda kan makanan di sini sama di apa Indo gitu. Yang mana mm, jadi orang-orang Indonesia itu menciptakan hangatnya eh, berburu takjil di Indonesia itu di sini gitu. Terus juga ada yang kayak bagi-bagi takjil kayak gitu-gitu kita tetap ngelaksanain. Jadi benar-benar yang kita itu malah membawa adat-adat yang ada di Indonesia gitu. Cuman kalau misalkan untuk sahur nggak ada. Jadi kayak ya nggak ada yang kayak gitu-gitu biasa aja, kayak bener-bener yang sepi-sepi aja gitu. Mungkin di sini lebih kalau misalkan 10 malam terakhir, nah itu masjid-masjid kan dibuka untuk iktikaf tuh. Nah, itu biasanya macet jalanan karena emang bener-bener orang-orang itu berlomba-lomba ke masjid-masjid gitu dan nggak semua masjid itu dibuka untuk iktikaf. Jadi eh, kalau di sini itu masjid itu benar-benar dibuka itu waktu jamnya sholat aja gitu. Jadi bener-bener full gitu kalau waktu itikaf itu sefull itu karena cuman masjid-masjid tertentu kan yang dibuka gitu. Jadi orang-orang berlomba-lomba ke masjid sampai sholat di tangga, di bawah, di mana gitu. Bener-bener ini sih apa ya? Vibes-vibesnya itu bener-bener kerasa orang-orang berlomba-lomba buat kebaikannya itu bener-bener di 10 malam terakhir itu gitu. Nah, seru banget sih Gitu pasti sih. kayak apa namanya bisa ke masjid bareng-bareng. Cuman masjidnya memang cuma Iya. dibuka waktu sholat 5 waktu sama iktikaf itu aja ya tadi sih Pak. Iya, jadi kalau di Mesir itu nggak yang apa masjid itu nggak dibuka yang benar-benar setiap saat gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi telat sholat, misalkan di perjalanan terus pingin mampir sholat gitu, nah nggak semua masjid itu buka gitu. Jadi mungkin masjid-masjid besar ya mungkin kayak Masjid Azhar gitu masih bisa kayak gitu. Cuman kalau misalkan yang kayak masjid-masjid musola-musola kayak gitu tuh nggak bisa dan nggak semua masjid itu bisa buat ini perempuan gitu. Oh, Ya, jadi emang gimana ya? Jadi jarang gitu ada masjid yang bisa buat perempuan juga. Pun kalau misalkan ada, biasanya itu tempatnya kecil terus tertutup gitu. Jadi emang bener-bener yang sedipitah itu gitu. Itu sih. hmm, berarti ini ya. Hmm. Sebenarnya tuh kayak seru tapi juga sedikit challenging gitu ya ketika emang lagi telat Iya, sholat, iya. lagi di perjalanan kayak gitu yang dibilang Syifa tadi. Nah, Syifa selama 3 tahun ini Hmm. berarti Syifa merayakan Lebarannya di Mesir ya? Iya, 3 tahun. Tiga Nah, kali Ramadan. Iya. Nah, ini Shiva ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman yang berkesan banget buat Shiva dan kayak, duh aku nggak bisa nih ngupain pengalaman ini kayak nempel banget di hati. Boleh diceritain nggak Shiva? Kalau misalkan masalah Ramadannya itu, ya benar yang kayak aku bilang di awal tadi gitu. Yang mana orang Mesir itu dengan segala keriwahannya mereka sendiri gitu ya. Yang mana mereka itu gak bisa ditebak tuh moodnya. Jadi tiba-tiba marah lah, yang tiba-tiba inilah, tiba-tiba itu. Ketika Ramadan benar-benar mereka itu semulia itu Wah, ya. hatinya. Jadi benar-benar yang mana orang-orang itu seberlomba-lomba itu gitu buat di jalan-jalan di jalan di sudut manapun gitu bahkan di masjid-masjid kayak gitu-gitu itu pasti ada gitu terus ini sih yang lebih aku kan orang bilang Mesir itu langitnya tipis jadi doa-doa itu gampang gitu kayak misalkan kita lagi
kesusahan atau lagi butuh apa yang desak itu ketika kayak kita batin gitu ya, misalkan aduh aku gak dapet ini nih, misalkan takjil nih, ya aku kehabisan takjil, aku telat keluar, tiba-tiba waktu udah mau pasrah pulang ada aja yang datang buat ngasih takjil gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, di sini tuh momen itu kayak ya Allah, kita tuh gak bakal merasa yang kayak ya kehabisan ini, ya itu tuh gak ada gitu loh. Jadi bener-bener Masya Allah di bulan Ramadan ini orang-orang itu apa ya, berbagi kebahagiaannya itu nyampe gitu ke kita-kita gitu. Itu sih Aduh, yang Masya nggak bisa Allah. dilupain juga. Jadi keren banget sih. Jadi kayak pengen gitu rasain Ramadan di Mesir juga. Nah, Siva, kalau udah jadi ketawa gini. Siva selain kesibukannya juga sebagai senat mahasiswa juga ya. Nah, itu ada kegiatan apa aja sih selama bulan puasa ini yang diadain sama Siva dan teman-teman gitu buat meramaikan bulan Ramadan? Nah, bener, misalkan di bulan Ramadan ini kita juga berjalan seperti biasanya ya, yang kayak jalanin proker gitu-gitu kan. Cuman mungkin kita mengambil momen Ramadan ini untuk melakukan proker itu. Jadi di prokerku sendiri, di divisiku sendiri, aku itu bagian yang kayak jual merchandise merchandise gitu. Jadi merchandise gitu. Jadi eh, kita ambil momen Ramadan ini untuk open batch kayak gitu kan. Jadi wah ini ada nih gitu. Yuk ini apa namanya, kita buka dengan vibes Ramadan ini kayak gitu. Dan dari kita sendiri, kayak dari Senat sendiri itu juga kita lakukan itu juga kayak bagi-bagi takjil, terus buka-buka donasi untuk siapa yang mau ikut bagi-bagi takjil kayak gitu, itu juga kita lakuin gitu dari organisasi kita gitu. Ya yang lainnya juga lebih ke kayak menjalankan proker seperti biasanya gitu sih. Ya, aku kemarin Gitu. sempat ini sih lihat-lihat di story WhatsApp-nya Shiva itu juga kayak ada tote bag lucu banget Mm. itu juga kayak aduh ini bisa nggak ya dikirim ke Indo lucu banget. Boleh banget kalau mau gitu. Nah, Shiva, ada satu pertanyaan terakhir lagi nih buat Shiva. Shiva kan udah apa ya istilahnya lama nih menjalankan ibadah puasa di negeri orang jauh sama keluarga. Shiva ada pesan-pesan tersendiri nggak sih buat teman-teman yang juga lagi menjalankan ibadah puasa di negeri orang? Kalau pesan-pesan gini sih, kan waktu aku baru banyak tahu pelajaran-pelajaran berharga gitu ketika kita melakukan, kan puasa ini kan ibadah gitu kan. Nah, ketika di Mesir ini aku tuh jadi makin banyak tahu ternyata banyak loh hal-hal yang kayak bisa kita dapetin gitu ketika bulan puasa gitu kan. Yang mana waktu di Indonesia dulu aku kayak senyepelein itu gitu, kayak ya udah yang penting puasa, cuman dapat laparnya doang, habis itu buka, besok gitu lagi. Jadi kayak di sini itu apa ya? Merasain banget kalau misalkan kita itu puasa itu nggak cuma nahan lapar gitu. Jadi benar-benar kayak dari sahurnya, yang mana kita juga sahur itu kan kita biar dapat berkah gitu kan. Terus waktu buka juga, ketika buka puasa, yang mana kita juga bareng-bareng sama teman-teman di sini nih, nggak sama keluarga. Terus kayak gimana caranya kita itu bisa menciptakan harmonisasi juga di sini gitu. Terus kayak masalah ibadah-ibadah, yang mana kayak itikaf, yang kayak ngaji gitu kan, ngaji ketika kita melakukan banyak hal-hal baik di bulan Ramadan ini kan benar-benar yang dilipat gandakan gitu kan sama Allah. Nah, mungkin buat temen-temen nih gitu yang di Indonesia, kan vibes Ramadan di sana itu lebih ke war takjilnya ya, yang lebih ini rame gitu, sama apa subuhnya yang mungkin yang keliling terus bangunin orang sahur gitu. Tapi waktu puasanya kadang orang-orang itu malah nyepelin itu gitu. Ya ada deh yang mungkin gimana dan sebagainya. Ya lebih ke mengingat apa ya, reminder buat diriku sendiri juga gitu. Kita itu
banyak hal loh yang bisa kita lakuin di bulan Ramadan ini tuh nggak cuman ngambil vibes-vibes ramenya doang gitu. Jadi kita itu ada tadarusan juga kan biasanya di masjid-masjid. Ikut aja gitu. Jadi itu tuh juga nambah apa ya manfaat buat diri kita sendiri dan juga nambah pahala kayak gitu kan. Terus ya kalau bisa jangan sampai mokel kayak gitu. Karena itu serugi itu gitu. Masa cuman sebulan terus apa namanya puasa gitu kan dan kita tahu sendiri gitu kalau misalkan berpuasa di bulan Ramadan ini kan kewajiban gitu dan kalau misalkan kita meninggalkan kewajiban ya itu kan hal dosa gitu. Jadi yuk gitu di bulan Ramadan ini di 10 malam terakhir ini juga di 10 malam terakhir di malam-malam Lailatul Qadar gitu kita berharap juga sama Allah semoga kita bisa dapetin malam Lailatul Qadar itu gitu. Terus kita semakin berlomba-lomba. Nah, apa bedanya Ramadan mendapatkan pahala di bulan Ramadan sama di 10 malam terakhir? Kayak misalkan ketika kita ngaji atau sholat, dah lah ketika di Ramadan itu kan kita dikali dua gitu pahalanya. Nah, waktu di 10 malam terakhir itu kita bisa beri apa ya beribu kali lipat gitu pahalanya. Jadi ya mungkin lebih berkali-kali lipat lagi gitu. Jadi yuk mumpung 10 malam terakhir nih gitu. Jadi yuk kita bareng-bareng berlomba-lomba buat dapat apa berkah juga lah kita ber mengharap rahmat Allah juga gitu. Jadi kita semangat 10 hari lagi gitu kan. Habis itu lebaran Iya, nih jadi teman-teman Kanal gitu 24 sih. dapat pesan dari Syifa tadi yang kalau misalnya kita udah mendekati Lebaran ini harus meningkatkan semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, menarik sekali ya teman-teman cerita dari teman kita yaitu Syifa kali ini yang memang menjalankan ibadah puasa di Mesir. Nah, terima kasih banyak Syifa sudah mau diajak ngobrol-ngobrol, berbincang dan juga berbagi pengalamannya ketika menjalankan ibadah puasa di Mesir. Nah, Ya, semoga sama-sama. Oke, semoga kabar baik kali ini dapat memberikan wawasan dan insight baru ya buat teman-teman kanal sekalian. Sekian kabar baik spesial edisi Ramadan kali ini. Dan sampai jumpa di kabar baik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh,